Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang perancangan berorientasi objek. Ada beberapa pembahasan materi yang nantinya akan saya sampaikan di materi pertemuan ini. Jadi materi pertemuan ke-9 ini kita fokus ke pembahasan tentang perancangan berorientasi objek yang nantinya akan dibahas salah satunya tentang konsep dari objek itu sendiri. Berikutnya ada yang namanya kelas, ada yang namanya atribut, berikutnya ada yang namanya metode dan yang lain-lainnya. Ini kurang lebih pembahasan yang nantinya akan kita diskusikan di materi pertemuan ke-9 ini. Ada beberapa pembahasan materi di materi pertemuan ini, mulai dari identifikasi kelas objek. Berikutnya ada konsep tentang istilah dalam objek oriented. Selanjutnya ada hubungan antara objek dan kelas. Ini yang nanti akan dibahas. Selanjutnya pembahasan keempat kita akan bahas tentang karakteristik dari objek. Karakteristik dari objek ada yang namanya inheritance, ada polymorphism, ada encapsulation, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada kelas perancangan. Berikutnya materi ke-6 kita akan diskusi tentang pendekatan pemrograman terstruktur dan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang pendekatan berorientasi objek. Ini kurang lebih materi pembahasan yang nantinya akan dibahas di materi pertemuan ke-9 ini. Oke, langsung saja saya akan bahas tentang materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang identifikasi kelas dan objek. Oke, di materi sebelumnya sudah dibahas di materi pertemuan ke-5 dan materi pertemuan ke-6 sudah dibahas tentang tentang praktikum dari UML, mulai dari business process modeling. Selanjutnya saya lanjut ke pembahasan tentang use case diagram, sequence diagram, activity diagram. Selanjutnya ada yang namanya class diagram, deployment diagram, komponen diagram, dan yang lain-lainnya. Oke, untuk materi di pertemuan ke-9 ini kita fokus ke object oriented programming. Sistem berorientasi objek terdiri dari objek. Jadi ada istilah objek yang nantinya akan banyak kita bahas di pembahasan tentang object oriented programming itu sendiri. Yang berinteraksi, yang mempertahankan keadaan atau yang biasa disebut dengan state lokal dan menyediakan operasi pada state tersebut. Oke, representasi state nanti bersifat pribadi dan tidak dapat diakses langsung dari luar objek. Proses desain berorientasi objek melibatkan perancangan kelas objek. Jadi kalau kita pengen membangun suatu sistem yang berbasis objek oriented, contohnya berarti nanti yang akan kita rancang adalah perancangan kelas objek itu sendiri dan hubungan antara kelas-kelas tersebut. Mengubah implementasi suatu objek atau menambah metode atau operasi tidak mempengaruhi objek lain dalam sistem. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain berorientasi objek, yang pertama kita harus memahami dan mendefinisikan konteks dan interaksi eksternal dengan sistem. Yang kedua, desain arsitektur sistemnya. Yang ketiga, identifikasi objek utama dalam sistem. Yang keempat, kembangkan model desain yang sudah kita buat. Selanjutnya nanti yang terakhir adalah tentukan antarmuka. Karena pada waktu kita merancang yang namanya sistem berorientasi objek, nanti di dalamnya ada beberapa objek yang nantinya akan kita definisikan. Yang pertama ada yang namanya boundary, selanjutnya ada yang namanya entity, selanjutnya nanti ada yang namanya control. Nah, di dalamnya ada yang namanya antarmukanya nanti. Antarmuka biasanya nanti diimplementasikan kalau kita nanti ngebangun contohnya sistem dengan menggunakan UML, contohnya berasumsikan contohnya kita menggunakan object oriented, di dalamnya pasti ada yang namanya boundary class. Nah, boundary class di sini yang nantinya akan jadi yang namanya antarmuka atau form, atau contohnya nanti jadi report. Oke, desain berorientasi objek biasanya diimplementasikan dengan bahasa pemrograman berorientasi objek. Banyak sekarang bahasa pemrograman yang memang menggunakan object oriented programming, contohnya seperti bahasa pemrograman Java, atau contohnya bahasa pemrograman Visual Studio, ada VB.NET, dan yang lain-lainnya. Ini contoh bahasa pemrograman berorientasi objek. Bahkan ketika kita membuat yang namanya class diagram, nanti bisa langsung kita generate. Kita langsung bisa generate, otomatis nanti akan jadi kelas.
akan jadi kelas tergantung bahasa pemrogramannya kita mau menggunakan apa. Insya Allah nanti saya contohkan dengan menggunakan aplikasi Enterprise Architect. Keuntungan utama dari desain object oriented yang pertama, sistem analis dapat menghemat waktu dan menghindari kesalahan dengan menggunakan objek secara modular. Yang kedua, programmer dapat menerjemahkan desain ke dalam kode. Jadi bisa di-generate ya, bisa di-generate ke dalam bahasa pemrograman yang nantinya akan kita gunakan. Biasanya nanti akan jadi kelas diagram yang kita buat otomatis nanti akan jadi kelas. Objek yang baru dapat dibuat tanpa mengubah kode yang sudah ada. Yang ketiga, bekerja dengan modul program yang dapat digunakan kembali atau contohnya reuse yang telah diuji dan diverifikasi. Ini keuntungan utama kalau kita menggunakan desain dari object oriented programming itu sendiri. Selanjutnya saya bahas tentang identifikasi kelas objek. Maksudnya apa? Tujuan mengidentifikasi kelas objek dalam sistem berorientasi objek yang pertama, gunakan analisis gramatikal dari deskripsi bahasa alami. Objek dan atribut adalah benda. Operasi atau layanan adalah kata kerja. Nanti kita bisa menggunakan gramatikal seperti itu. Objek dan atribut kita bisa menggunakan kata benda. Selanjutnya operasi atau layanan kita nanti bisa menggunakan kata kerja. Selanjutnya gunakan entitas nyata atau benda dalam domain aplikasi, contohnya seperti mobil, peran, contohnya seperti manajer atau dokter, acara, contohnya seperti permintaan, interaksi, contohnya seperti pertemuan, lokasi seperti kantor, unit organisasi seperti perusahaan, dan yang lain-lainnya. Ini yang nantinya bisa kita jadikan sebagai entitas contohnya. Selanjutnya gunakan analisis berbasis skenario, di mana berbagai skenario penggunaan sistem diidentifikasi dan dianalisis secara bergantian. Ini contohnya untuk tujuan mengidentifikasi kelas objek dalam sistem berorientasi objek itu sendiri. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi kelas objek itu sendiri yang nantinya akan kita definisikan, yang akan kita buat contohnya di bahasa pemrograman berbasis objek itu sendiri. Oke, selanjutnya ada beberapa istilah dalam objek oriented. Yang pertama, biasanya ada yang namanya objek itu sendiri. Objek itu apa? Konsep atau abstraksi tentang sesuatu yang memiliki arti untuk aplikasi yang akan dikembangkan. Itu yang disebut dengan objek. Objek biasanya diwakili dengan kata benda. Oke, objek nanti bisa berupa contohnya objek orang atau manusia, contohnya seperti karyawan atau mahasiswa. Selanjutnya objek tempat seperti kantor, gedung, toko, dan yang lain-lainnya. Ada objek abstrak, contohnya seperti transaksi, jadwal, peminjaman, pengembalian. Ada objek organisasi, contohnya seperti divisi, ada divisi IT, ada HRD, dan yang lain-lainnya. Objek peralatan atau benda, contohnya seperti mobil, atau buku, atau contohnya baju. Ini contoh kalau berbicara tentang objek, Bapak Ibu. Kalau berbicara tentang objek ya kurang lebih seperti ini nih, konsep atau abstraksi tentang sesuatu yang memiliki arti untuk aplikasi yang nantinya akan kita kembangkan. Selanjutnya di dalam objek biasanya ada yang namanya atribut. Ada yang namanya atribut, suatu objek memiliki atribut tertentu yang merupakan karakteristik yang menggambarkan suatu objek, Suatu atribut dapat mengambil sebuah nilai yang ditentukan berdasarkan domain yang nantinya akan dihitung. Domain merupakan suatu himpunan nilai spesifik. Kayak contoh kelas mobil memiliki atribut, contohnya dia punya atribut warna, domain nilai untuk warna adalah contohnya ada yang namanya putih, domainnya ya, domain untuk nilai warna contohnya putih, hitam, atau perak, atau abu-abu, atau biru, atau kuning, atau merah, atau hijau. Inilah yang disebut dengan domain. Atributnya contohnya warna, atau contohnya tahun produksi. Inilah yang disebut dengan atribut. Oke, objek dapat memiliki atribut khusus yang biasa disebut dengan state. Jadi objek di sini sebenarnya di samping dia punya atribut secara umum, dia juga kadang-kadang punya atribut khusus yang biasa disebut dengan state. Keadaan suatu objek adalah kata sifat yang menggambarkan status objek saat ini. Contoh misalnya rekening bank, contohnya dapat aktif atau tidak aktif, tertutup atau dibukukan. Ini yang disebut dengan state. Oke, jadi state itu sendiri nantinya kadang-kadang akan kita gunakan kata sifat yang menggambarkan suatu objek saat ini. Inilah yang disebut dengan state. Selanjutnya ada yang namanya metode. Metode di sini mendefinisikan tugas-tugas spesifik yang dapat dilakukan oleh suatu objek. Inilah yang disebut dengan metode. Metode dituliskan dengan kata kerja yang menggambarkan apa dan bagaimana suatu objek melakukan sesuatu. Oke, misalnya objek pelanggan dapat melakukan tugas-tugas tertentu seperti melakukan pemesanan, membayar tagihan, dan mengubah alamat. Contohnya ini kalau berbicara tentang metode.
Selanjutnya ada yang keempat, biasanya yang ada di atribut tersebut, contohnya ada yang namanya pesan. Pesan atau message adalah perintah yang memberitahu suatu objek untuk melakukan metode tertentu. Inilah yang disebut dengan pesan atau yang biasa disebut dengan message. Misalnya pesan tambahkan siswa mengarah ke kelas siswa, contohnya. Mengarahkan kelas siswa untuk menambahkan nomor siswa, nama dan data lain tentang siswa itu. Demikian pula pesan bernama hapus siswa, memberitahu kelas siswa untuk menghapus instan siswa. Pesan yang sama untuk dua objek berbeda dapat menghasilkan hal-hal yang berbeda juga nantinya. Oke, ini contoh selanjutnya, contoh pesan seperti yang ada di depan ini. Contohnya ada dua kelas, yaitu kelas instruktur dan kelas student record. Message-nya contohnya enter grade. Oke, contoh objek instruktur, objek di sini instruktur mengirimkan pesan enter grade ke instan kelas student record. Jadi di sini ada kelas student record, di sini ada objek instruktur contohnya. Objek instruktur dan kelas student record dapat digunakan kembali dengan sedikit modifikasi contohnya di sistem informasi sekolah lain di mana masih banyak atribut dan metode akan serupa nantinya bisa kita gunakan. Oke, berikutnya contohnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Contoh kelas atau objek. Berikutnya ini contohnya kelas atau objeknya yaitu student atau kelasnya student. Selanjutnya di sini ada atribut. Atributnya ada student number, ada name, ada address, ada telepon dan yang lain-lainnya. Metodenya apa? Add student, delete student dan yang lain-lainnya. Selanjutnya di sini contohnya ada pesan, ada message add student, ada message contohnya delete student dan yang lain-lainnya. Ini contohnya untuk yang kalau berbicara tentang metode. Oke, contoh kalau saya implementasikan contohnya di aplikasi Enterprise Architect untuk pembuatan kelas kurang lebih seperti ini. Ini kan yang sudah kita buat pertama kali, contohnya pada waktu kita buat project pertama kali akan muncul contohnya kemarin saya buat dua diagram. Yang pertama ada use case dan class. Oke, template-nya saya hapus. Oke, ini juga saya hapus. Contoh untuk pembuatan kelas atau objek kita bisa menggunakan yang ini nih, kelas. Contohnya untuk nama kelasnya saya buat contohnya student. Student contohnya. Oke, selanjutnya kita apply. Nah, selanjutnya kalau pengen bikin atribut seperti apa? Atau kalau kita mau bikin metode nanti seperti apa? Kita mulai dari yang atribut dulu. Klik kanan di kelasnya, selanjutnya new child diagram. Kita klik feature and properties ya. Kita klik feature and properties. Selanjutnya nanti di sini ada yang namanya atribut. Kalau kita pengen menambahkan yang namanya atribut nih. Kita pengen menambahkan atribut, klik kanan, ada feature and properties, pilih atribut. Selanjutnya nanti tinggal kita masukkan atributnya. Contohnya ada student number atau contohnya saya ketik NIS contohnya. Type-nya apa? Selanjutnya contohnya type-nya kita menggunakan yang integer. Selanjutnya scope-nya apa? Ini yang disebut dengan access modifier. Selanjutnya yang kedua contohnya atribut apa? Contohnya name. Nama contohnya tipe datanya untuk nama apa? Saya menggunakan contohnya karakter. Selanjutnya privatnya, scope-nya contohnya private. Selanjutnya yang ketiga contohnya alamat contohnya. Alamat atau address. Alamat contohnya saya menggunakan yang menggunakan contohnya char. Oke, kita close. Otomatis nanti di sini ada yang namanya 3 atribut. Atributnya itu alamat, NIS, nama dan alamat. Selanjutnya kalau kita mau bikin metode seperti apa? Contohnya kita klik kanan, ada feature and properties, ada operation. Operation ini yang disebut dengan metode. Contoh, metodenya apa? Tambah siswa contohnya. Tambah siswa. Oke, parameternya apa contohnya? Oke, selanjutnya return type-nya. Selanjutnya berikutnya setelah tambah siswa, hapus siswa contohnya. Hapus siswa. Oke, contoh seperti ini, hapus siswa. Parameternya apa? Kalau memang ada, kita bisa isi. Kalau contohnya nggak ada, ya wis contohnya seperti ini. Selanjutnya, enaknya kalau kita menggunakan object oriented programming, nanti kita langsung bisa generate ke dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang nantinya akan kita gunakan. Anggaplah nanti di sini ada 2 kelas. Kelas yang pertama contohnya student, selanjutnya saya buat kelas berikutnya. Kelas setelah student contohnya teacher.
Teacher, selanjutnya kita buat atributnya, feature and properties. Atributnya contohnya ada name, berikutnya tab-nya contohnya integer, selanjutnya nama, selanjutnya nama contohnya kita menggunakan char, selanjutnya alamat. Tab-nya contohnya kita menggunakan char juga. Selanjutnya kita tambahkan untuk yang operationnya atau yang biasa disebut dengan method. Operationnya apa contohnya? Nanti kita bisa contohnya untuk objek di sini contohnya untuk objek teacher di sini contohnya tambah teacher, tambah guru contohnya. Parameternya apa? Selanjutnya hapus contohnya. Hapus guru contohnya. Oke, nanti parameternya kalau ada tinggal kita input, kita close. Nah, enaknya kalau kita menggunakan object oriented programming, nanti kita bisa generate langsung ke dalam bahasa pemrograman. Ini contohnya kalau memang ada association, ada message, apa nanti message-nya? Oke, di sini ada association, ada aggregation dan generalization dan yang lain-lainnya. Kita coba generate, Ctrl A. Caranya untuk mengenerate Ctrl A, selanjutnya klik kanan. Di sini ada yang namanya code generation. Code generation kita generate selected element. Oke, ini nanti akan melakukan generate ke dalam bahasa pemrograman apa contohnya. Oke, kita nanti tinggal generate contohnya ke dalam bahasa pemrograman apa. Otomatis nanti akan jadi kelas. Oke, ini enaknya kalau sebelumnya kita mau langsung generate ke dalam bahasa pemrograman. Code generation generate selected item. Oke, ini contohnya kalau kita menggunakan bahasa pemrograman Java dan yang lain-lainnya. Ini contoh, nanti otomatis akan jadi kelas nih. Begitu pula untuk yang satunya lagi nih, teacher, kelas berikutnya atau objek berikutnya, nanti akan jadi kelas ataupun objek di bahasa pemrograman tersebut. Ini contoh kalau kita menggunakan object oriented programming. Oke, berikutnya yang kelima ada yang namanya kelas. Kelas adalah deskripsi umum yang menggambarkan sebuah kumpulan berisi tentang objek yang sama. Oke, sebuah objek dalam kelas berbagi atribut dan metode yang sama, sehingga kelas seperti blueprint atau template untuk sebuah objek di dalam kelas itu sendiri. Jadi gampangnya kalau ada kelas itu seperti blueprint atau template untuk semua objek yang ada di dalam kelas tersebut. Superclass adalah selanjutnya ada yang namanya superclass, generalisasi dari suatu himpunan kelas yang berhubungan. Subkelas atau spesialisasi dari superkelas. Oke, contoh superkelas kendaraan bermotor, contohnya ada superkelas kendaraan bermotor adalah generalisasi kelas truk, SUV, minibus, dan car. Subkelas minibus mewarisi sebuah atribut kendaraan bermotor contohnya, tetapi juga menghubungkan atribut tambahan yang spesifik hanya untuk minibus. Oke, contoh kelas dan subkelas contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya kelas. Subkelasnya contohnya ada yang namanya car, ini atribut, minibus, selanjutnya atributnya apa, SUV, atributnya apa, truk, atributnya apa. Ini yang disebut dengan kelas. Kelas kendaraan, atributnya, model, tahun pembuatan, metodenya apa, start, stop, parkingnya, cara parkirnya seperti apa. Oke, yang disebut dengan berorientasi objek, contohnya seperti gambar ini, seperti yang sudah mungkin kalian pernah dapat di beberapa mata kuliah yang arahnya ke pemrograman berorientasi objek atau PSBO. Oke, ini contohnya dari gambar ini ada yang namanya atribut. Atribut itu contohnya seperti topi, baju, jaket dari gambar yang ada di depan. Tas punggung, tangan, kaki, mata itu yang disebut dengan atribut. Selanjutnya yang disebut dengan behavior, cara jalan ke depan, cara jalan mundur, cara belok kiri. Jadi selanjutnya cara memanjat. Oke. Selanjutnya dari gambar yang ada di depan ini contohnya ada atributnya atau yang biasa disebut dengan state, ban, setir, pedal rem, pedal gas, warna, tahun produksi. Behaviornya contohnya seperti cara menghidupkan mesin, cara menjalankan mobil, cara memundurkan mobil, dan yang lain-lainnya. Jadi kalau berbicara tentang atribut disebut dengan variabel atau yang gampangnya disebut dengan member. Selanjutnya yang disebut dengan behavior ini disebut dengan metode atau fungsi atau tadi kalau di enterprise architect disebut dengan operation. Sedangkan atribut ini disebut dengan variabel. Variabel di sini disebut dengan atribut. Selanjutnya hubungan antara objek dan kelas. Hubungan memungkinkan objek untuk berkomunikasi dan berinteraksi ketika mereka melakukan fungsi bisnis dan transaksi yang diperlukan oleh sistem.
Hubungan menggambarkan apa yang perlu diketahui objek satu sama lainnya, menggambarkan objek, merespon perubahan pada objek lain, dan efek keanggotaan dalam kelas, superkelas, dan subkelas itu sendiri. Beberapa hubungan lebih kuat daripada yang lainnya. Contohnya seperti hubungan antar anggota keluarga lebih kuat daripada hubungan antar kenalan biasa. Hubungan tersebut biasanya disebut dengan ada istilah yang namanya pewarisan biasanya. Ini nanti masuknya ke karakteristik dari object oriented programming. Perbedaan kelas dan objek. Kelas itu bisa disebut dengan konsep atau deskripsi dari sesuatu. Kelas mendeklarasikan metode yang dapat digunakan atau dipanggil oleh objek itu sendiri. Objek itu sendiri bisa disebut dengan insan dari kelas. Bentuk atau contoh dari kelas itu sendiri. Oke, ini kalau berbicara tentang perbedaan antara kelas dan objek. Oke, objek memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Contoh kelas dan objeknya, contohnya ada kelas mobil. Selanjutnya objeknya contohnya mobilnya Pak Joko. Oke, selanjutnya ada mobilku, mobil berwarna merah. Itu contoh nyata dari kelas itu sendiri. Jadi kalau berbicara tentang kelas di sini merupakan konsep dan deskripsi dari sesuatu. Sedangkan objeknya instan atau contoh nyata dari suatu kelas. Oke, suatu kelas dapat memiliki banyak objek dan setiap objek tersebut mempunyai sifat yang sama persis seperti yang didefinisikan dalam kelas tersebut. Contoh kelas dan objek seperti contohnya kelas fruit atau contohnya buah-buahan. Objeknya ada pisang, mangga, apel. Ini yang disebut dengan contoh nyata. Kelas seperti cetakan kue, di mana kue yang dihasilkan dari cetakan kue adalah objek. Warna kue bisa bermacam-macam meskipun berasal dari cetakan yang sama. Maksudnya apa? Objek memiliki sifat independen. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini. Ini ada yang namanya kelas dengan atribut person, yaitu atributnya ada name dan age. Selanjutnya ada person Joe Smith dan person Mary Sharp. Dia punya yang namanya sifat independen contohnya, yaitu salah satunya ada usianya contohnya. Usianya kan beda nih. Atau isinya, value-nya. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik dari object oriented programming. Di dalamnya ada yang namanya encapsulation. Maksudnya apa? Data dan prosedur atau yang biasa disebut dengan fungsi dikemas bersama-sama dalam suatu objek. Sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Data terlindung dari prosedur atau objek lain kecuali prosedur yang berada dalam objek tersebut. Merupakan pembatasan ruang lingkup program terhadap data. Ini fungsi dari encapsulation. Jadi encapsulation memungkinkan objek untuk digunakan sebagai komponen modular di mana saja dalam sistem. Karena objek mengirim dan menerima pesan tetapi tidak mengubah metode atau internal objek lain. Mekanisme penyembunyian suatu proses dan dalam sistem. Jadi kalau berbicara tentang encapsulation, mekanisme penyembunyian suatu proses dan data dalam sistem untuk menghindari interferensi dan menyederhanakan penggunaan proses itu sendiri. Contoh tongkat transmisi gigi pada mobil atau contohnya tombol on off pada suhu AC kalau saya analogikan ke perangkat yang ada di sini. Jadi kalau kita pengen hidupin AC atau pengen merubah temperaturnya kita nggak usah naik contohnya. Nggak usah ngebuka AC-nya. Kita cukup bisa menggunakan tombol menggunakan remote tersebut contohnya untuk menggunakan tombol on off atau pengaturan suhu yang lainnya. Jadi kelas access level, nah apakah nanti public, protected atau private adalah implementasi dari konsep encapsulation. Jadi nanti kalau di bahasa pemrograman kita bisa membuat yang namanya access modifier yaitu public, protected atau private. Enkapsulasi dapat dilakukan dengan cara mendeklarasikan insan variabel memiliki nilai yang berbeda pada setiap objek sebagai private, mendeklarasikan metode yang sifatnya public untuk mengakses variabel tersebut contohnya. Ini contoh dari implementasi dari encapsulation contohnya. Ini contoh untuk yang access modifier, contohnya ada private, ada protected, dan public. Kalau dalam kelas, dalam paket yang sama, dalam subclass, dalam paket yang lainnya. Kalau kita pengen semuanya bisa diakses, kita bisa menggunakan public untuk akses modifiernya. Yang kedua, ada yang namanya pewarisan atau yang biasa disebut dengan inheritance. Suatu pembeda antara sistem konvensional dan sistem berbasis objek. Nilai yang membedakan antara konvensional dan OOP. Subclass Y mewarisi semua atribut dan operasi-operasi yang terkait dengan superclass X. Ini berarti semua struktur dan algoritma data yang secara orisinal dirancang dan diimplementasikan untuk X segera tersedia untuk Y. Perubahan apapun pada atribut atau operasi-operasi yang dimuat dalam sebuah superkelas akan diwarisi oleh semua subkelas itu sendiri.
Oke, contoh konsep dari inheritance atau pewarisan seperti ini nih contohnya. Ada sepeda. Turunannya ada sepeda gunung, ada sepeda balap, dan yang lain-lainnya. Suatu kelas dapat mewariskan atribut dan metode kepada kelas lainnya, serta membentuk kelas hierarki. Penting untuk reusability contohnya. Kalau di bahasa pemrograman Java, keywordnya untuk yang pewarisan kita bisa menggunakan extend. Tapi kalau di VB.NET kita bisa menggunakan inherit. Ini untuk yang kata kuncinya. Oke, ini contohnya untuk pewarisan di bahasa pemrograman Java. Jadi kita bisa menggunakan extend. Nama kelas turunannya apa? Contohnya kelas sepeda gunung, extend nama kelas induknya yaitu kelas sepeda contohnya. Oke, kalau di VB.NET kurang lebih seperti ini, kita bisa menggunakan inherit. Public contohnya kelas sedan, inherit dari kelas mobil. Jadi atribut-atribut yang ada di kelas mobil nanti otomatis akan menempel pada kelas sedan itu sendiri. Oke, ini contoh dari yang pewarisan. Selanjutnya ada yang namanya polymorphism, merupakan konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku yang berbeda. Contohnya, polymorphism juga punya arti bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas yang berbeda. Polymorphism nanti sangat mengurangi usaha yang diperlukan untuk memperluas perancangan sistem berorientasi objek. Kemampuan untuk memperlakukan objek yang memiliki perilaku atau bentuk yang berbeda. Contoh implementasi dari polymorphism contohnya ada overloading dan overriding contohnya. Jadi kalau berbicara tentang overloading atau overriding, jadi kita nanti bisa input yang namanya parameternya. Oke, contoh dari polymorphism contohnya moth, ada lion, ada bird, ada snake contohnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelas-kelas perancangan, ke materi tentang tadi sudah saya bahas tentang sebelumnya sudah saya bahas tentang karakteristik dari object oriented programming, di mana karakteristik dari object oriented programming itu lumayan agak banyak, ada 3 ya, ada 3 ada 3 dari karakteristik dari object oriented programming yang nantinya bisa kita gunakan. Selanjutnya sekarang kita masuk ke kelas-kelas perancangan. Kelas-kelas perancangan, kita masuk ke kelas-kelas perancangan. Maksudnya apa? Model kebutuhan menentukan serangkaian kelas-kelas analisis yang masing-masing kelas menggambarkan beberapa elemen masalah yang fokus pada masalah yang dilihat oleh pengguna. Kehimpunan kelas-kelas perancangan contohnya seperti memperhalus kelas-kelas analisis dengan menyediakan detail perancangan yang memungkinkan kelas-kelas bisa diimplementasikan. Yang kedua, menciptakan suatu himpunan kelas-kelas perancangan yang baru yang mengimplementasikan sesuatu infrastruktur perangkat lunak yang mendukung solusi bisnis yang ada. Oke, contoh untuk yang kelas-kelas perancangan, ada kelas-kelas antarmuka, pengguna menentukan semua abstraksi yang diperlukan untuk interaksi manusia dengan komputer. Jadi abstraksinya nanti seperti apa? Selanjutnya ada kelas-kelas bisnis, maksudnya kelas-kelas mengidentifikasi atribut dan operasi atau metode yang digunakan untuk mengimplementasikan beberapa elemen ranah bisnis. Selanjutnya ada kelas-kelas proses, ini lebih ke mengelola kelas-kelas ranah bisnis. Selanjutnya ada kelas-kelas persisten, di sini lebih ke data store yang akan terus ada setelah eksekusi perangkat lunak. Jadi lebih ke penyimpanannya nanti. Selanjutnya kelas-kelas sistem. Ini lebih ke fungsi-fungsi nanti agar mampu mengoperasikan sistem dan berkomunikasi dengan dunia luar. Selanjutnya karakteristik kelas perancangan, ada lengkap dan cukup. Suatu kelas perancangan seharusnya menjadi enkapsulasi lengkap dari semua atribut dan metode yang dapat layak diharapkan. Yang kedua, ini contohnya scan, contohnya kalau untuk pembuatan suatu video, biasanya kan ada scan 1, scan 2, dan seterusnya. Selanjutnya ada sederhana. Metode-metode yang dihubungkan dengan sebuah kelas perancangan harus fokus ke pencapaian satu fungsi spesifik pada kelas. Contoh ada kelas video klip memiliki atribut start point dan end point untuk mengidentifikasikan contohnya titik awal dan titik akhir. Selanjutnya yang ketiga, kohesi tinggi. Maksudnya apa? Kelas perancangan kohesif adalah single main. Artinya kelas ini memiliki suatu kumpulan kecil tanggung jawab yang fokus dan menerapkan atribut dan metode untuk menjalankan tanggung jawab. Contoh kelas video klip dapat berisi suatu kumpulan video-video, kumpulan metode-metode untuk mengedit klip video contohnya. Kohesi dijaga asalkan setiap metode fokus semata-mata pada atribut yang diasosiasikan dengan klip video. Selanjutnya ada keterhubungan rendah. Ini contoh karakteristik yang bagus di kelas perancangan. Selanjutnya ini contoh beberapa karakteristik dari kelas perancangan. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan pemrograman terstruktur.
Karakteristik dari pendekatan terstruktur berorientasi prosedur atau fungsi contohnya penekanan pada sesuatu yang harus dikerjakan, algoritma pemecahan masalah. Ini kalau berbicara tentang perbedaan antara pemrograman terstruktur dengan pemrograman berbasis objek. Jadi kalau pemrograman terstruktur biasanya dia penekanan pada sesuatu yang harus dikerjakan atau algoritma pemecahan masalah. Selanjutnya yang kedua, program berukuran besar dipecah menjadi program-program yang lebih kecil atau yang biasa disebut dengan modul. Kebanyakan fungsi atau prosedur sebagai data global biasanya. Ini kalau berbicara tentang prosedur pemrograman terstruktur. Data bergerak secara bebas dalam sistem dari satu fungsi ke fungsi yang lainnya. Fungsi-fungsi mentransformasi data dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Selanjutnya menggunakan pendekatan top down. Ini kalau berbicara tentang pemrograman terstruktur. Oke, perbedaan dengan pemrograman berorientasi objek itu seperti apa? Kalau yang pemrograman berorientasi objek, oke, selanjutnya ini contoh struktur umum pemrograman terstruktur. Contohnya biasanya ada mainnya. Ada mainnya, contohnya selanjutnya ada fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, fungsi 4, dan seterusnya. Jadi kalau berbicara tentang pemrograman struktur, nanti di dalamnya biasanya ada yang namanya prosedur dan function biasanya. Kurang lebih seperti itu. Oke, hubungan data dan fungsi pada pemrograman struktur kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Ada data global contohnya nanti ada fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, selanjutnya ada data lokal contohnya yang nantinya akan kita hubungkan dengan data global, terutama untuk deklarasi variabelnya. Selanjutnya saya masuk ke pendekatan berorientasi objek. Ini materi terakhir. Karakteristik pada pendekatan berorientasi objek itu seperti apa? Pendekatan lebih pada data, bukan fungsi atau prosedur. Jadi yang dilihat adalah datanya. Selanjutnya program besar dibagi menjadi beberapa objek. Kalau tadi kan dibagi menjadi beberapa modul. Kalau untuk yang pemrograman terstruktur. Jadi kalau pendekatan berorientasi objek, program besar nanti kita akan bagi menjadi beberapa objek. Struktur data dirancang dan menjadi karakteristik dari objek-objek. Ini merupakan merupakan pendekatan dari berorientasi objek. Selanjutnya fungsi-fungsi yang mengoperasikan data tergabung dalam suatu objek yang sama. Yang berikutnya, yang kelima, data tersembunyi dan terlindung dari fungsi prosedur yang ada di luar. Ini yang disebut dengan tadi encapsulation. Objek-objek dapat saling berkomunikasi dan dengan saling mengirim message atau pesan satu sama lainnya. Selanjutnya menggunakan pendekatan bottom up. Kalau tadi yang pemrograman terstruktur kita menggunakan top down dari atas ke bawah. Tapi kalau yang berorientasi objek kita menggunakan bottom up. Pengorganisasian data dan metode atau fungsi pada pendekatan berorientasi objek kurang lebih seperti yang ada di depan ini contohnya. Ada objek A, ada objek B, ada objek C. Nanti di dalamnya ada yang namanya data, selanjutnya ada yang namanya metode. Jadi dalam suatu objek biasanya ada yang namanya atribut, selanjutnya ada operation atau yang biasa disebut dengan method. Kurang lebih seperti itu. Oke, perbedaan antara pemrograman terstruktur dan pendekatan berorientasi objek. Kalau yang pemrograman terstruktur biasanya permasalahan dilihat sebagai urutan sesuatu yang harus dikerjakan seperti input, proses, dan output. Selanjutnya fokus utamanya fungsi atau prosedur biasanya. Data global pada program yang sangat besar sangat sulit untuk dilacak. Jika merevisi data global, maka merevisi setiap fungsi yang menggunakan data global. Tidak menggambarkan kasus nyata dengan baik, karena fungsi-fungsi beroperasi pada aksi dan tidak berhubungan langsung dengan permasalahan. Kurang sempurna dalam menangkap kebutuhan komponen, terutama reusable komponen, karena tidak ada standarisasi modul. Ini kalau contohnya kita menggunakan yang pemrograman terstruktur. Selanjutnya kalau kita menggunakan pemrograman berorientasi objek, pendekatannya pada apa yang dapat dilakukan suatu objek, apa yang bisa dilakukan oleh suatu objek ke sistem. Selanjutnya pendekatan lebih kepada data, perubahan pada struktur data internal tidak mempengaruhi struktur data objek yang lainnya. Ini enaknya. Selanjutnya penggunaan bersamaan untuk beberapa tingkat yang berbeda, seperti penggunaan bersama untuk desain dan kode. Selanjutnya kalau yang tadi pemrograman terstruktur menggunakan top down, selanjutnya kalau yang pemrograman berorientasi objek kita menggunakan bottom up. Selanjutnya fungsi atau prosedur berbagi data global. Ini kalau berbicara tentang perbedaan antara pemrograman terstruktur dengan pemrograman berorientasi objek atau pendekatan terstruktur dan pendekatan berorientasi objek. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.